Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ivanka Audi Ikhwan, mahasiswi semester 6 dari Universitas Arginaja. Dan di video kali ini, aku ingin menjelaskan tugas visualisasi data aku menggunakan Power BI dengan dataset penjualan yang aku ambil dari Kaggle. Nah, sebelumnya tujuan pertama atau tujuan utamanya dari proyek ini itu adalah untuk menganalisis performa penjualan dari berbagai aspek seperti jumlah penjualan, profit, terus kuantiti barang yang terjual, terus diskon, dan performa berdasarkan wilayah, kategori, serta segmen customer. Nah, dalam prosesnya, aku menggunakan DAX atau Data Analysis Expression untuk membuat 10 formula perhitungan khusus, kemudian aku visualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif di Power BI. Nah, jadi aku akan menjelaskan dulu singkatnya mengenai 10 DAX yang aku buat. Yang pertama itu adalah kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada 10 DAX, jadi ada average discount, terus ada average sales per order, terus di sini ada high profit order, terus di sini ada profit margin, di sini ada profit per quantity, terus di sini ada profit rank, terus di sini ada sales kategori. Terus di sini ada sales per region. Terus di sini ada total customer dan total sales. Nah, jadi pertama-tama yang aku akan jelaskan dulu itu adalah total sales. Jadi total sales itu untuk menghitung nilai seluruh penjualan dalam dataset. Terus kalau total profit kalau total profitnya itu sendiri itu atau total customer ya, itu tuh menghitung total keuntungan dari semua transaksi. Terus total quantity itu atau yang disebut dengan profit per quantity-nya itu. Nah, ini itu menghitung total jumlah produk yang terjual. Terus di sini ada total diskon. Atau average diskon. Nah, di sini itu untuk menghitung total diskon yang sudah diberikan dari kita, dari penjualannya gitu. Terus total order itu ini ya, high profit order itu. Nah, itu tuh menghitung jumlah order yang unik yang terjadi. Terus habis itu ada profit margin. Profit marginnya itu untuk menghitung presentasi margin laba dari total penjualan. Terus ada average sales order ini. Nah, itu sendiri menghitung rata-rata nilai penjualan per ordernya. Nah, terus yang ini profit rank-nya itu, nah itu sendiri mengurutkan wilayah atau region berdasarkan besar profit yang dihasilkan. Terus abis itu ada average discount per order. Ini ya. Nah, ya ini. Nah, itu sendiri itu menghitung rata-rata diskon yang diberikan per ordernya. Terus kalau profit per quantity-nya itu menghitung laba-laba rata-rata dari setiap unit produk yang terjual. Nah, semua DAX yang aku buat ini tuh sebagai measure agar hasilnya bisa dinamis menyesuaikan filter dan visual yang aku tampilkan, oke? Nah, oke, selanjutnya aku akan menjelaskan satu persatu visualisasi yang aku buat di dashboard ini.
Ini yang pertama itu adalah total sales atau aku memakai card. Jadi visualisasi pertama ini kenapa pakai card? Karena dia tuh menampilkan total sales atau total nilai penjualan secara keseluruhan. Yang dimana angka ini itu adalah akumulasi dari semua transaksi yang ada di dataset. Terus yang kedua, ini adalah total sales by region. Aku pakai donut chart. Kenapa? Di visualisasi kedua ini aku pakai donut chart karena ini tuh menampilkan kontribusi total sales dari masing-masing region seperti West, terus East, Central, dan South. Dan di sini juga bisa kita lihat region mana yang menghasilkan penjualan paling besar. Di sini ya kita bisa lihat. Di sini yang paling banyak itu adalah West. Oke, lanjut. Nah, di sini ini adalah profit margin by region. Oke, di sini ini adalah profit margin by region atau disebut dengan clustered column chart, yang dimana di visualisasi ketiga ini itu memperlihatkan profit margin per regionnya. Nah, ini tuh dengan ini aku bisa membandingkan nih seberapa efisiensi laba dari masing-masing wilayah gitu. Jadi ini ada wilayah West, East, South, Central. Kalian bisa lihat. And then yang keempat di sini ini adalah profit per quantity by category atau disebut dengan clustered column chart. Jadi di visualisasi keempat ini tuh menunjukkan profit per quantity untuk masing-masing kategori produk seperti teknologi, office, supply, dan furniture. Dan ini juga membantu melihat kategori mana sih yang paling menguntungkan per unit kategorinya atau per unit produknya. Oke, jadi ini adalah yang terakhir. Ini adalah average sales per segmennya atau ini table dari average sales per segmennya. Di visualisasi terakhir ini tuh menampilkan average sales per order untuk masing-masing segmen customer, yaitu ada consumer, ada corporate, dan home office. Yang dimana dari sini kita bisa lihat segmen mana yang memiliki nilai transaksi rata-rata paling tinggi. Jadi kita bisa lihat nih yang mana yang paling tinggi nilai transaksinya. Oke, itu tadi 5 visualisasi yang aku buat di dashboard ini. Kalau kalian mau lihat table view-nya boleh. Ini adalah table view-nya. Nah, oke, itu dia kesimpulan yang aku bisa ambil dari semua visualisasi dan DAX yang aku buat sendiri ini. Itu yang pertama adalah region West memiliki kontribusi penjualan dan profit margin yang cukup tinggi. Terus yang kedua itu adalah kategori teknologi itu memiliki profit per quantity tertinggi. Dan yang ketiga itu adalah segmen corporate atau corporate memiliki rata-rata sales per order tertinggi dibandingkan segmen lainnya. Oke, dan dengan Power BI dan Formula DAX ini, aku bisa menyajikan data penjualan yang besar menjadi lebih informatif, interaktif, dan mudah dipahami. Oke, itu saja penjelasan dari aku mengenai tugas Power BI ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.